Di jantung Yogyakarta, di sebuah kampung yang padat namun guyup, kakek Suryo memulai harinya jauh sebelum fajar menyingsing. Di usianya yang telah melampaui 8 dekade, tubuhnya mungkin telah membungkuk dimakan waktu, namun semangat di matanya tak pernah padam. Rambutnya yang memutih seperti kapas adalah saksi bisu perjalanan hidup yang panjang dan penuh liku. Pagi itu, seperti ribuan pagi sebelumnya, ia bersiap untuk pergi ke pasar Beringharjo, sebuah ritual yang telah menyatu dengan nadinya. Mengenakan kemeja batik lawas berwarna sogan yang bersih dan rapi, dipadu dengan celana kain hitam longgar dan peci yang sedikit miring di kepalanya, ia melangkah perlahan. Di tangannya tergenggam sebuah tas belanja dari anyaman pandan, teman setianya selama bertahun-tahun. Sosoknya yang memancarkan kearifan dan ketenangan membuat siapapun yang berpapasan dengannya akan menyapa dengan hormat. Setiap langkahnya di lorong-lorong sempit kampung diiringi senyum kecil yang tulus, sebuah sapaan tanpa kata yang menghangatkan hati siapa saja yang ia temui. Setibanya di gerbang pasar Beringharjo, hiruk-pikuk khas pasar pagi langsung menyambutnya. Aroma jamu gendong yang pedas dan wangi, bau rempah-rempah yang tajam dari los bumbu, dan semerbak wangi bunga setaman untuk sesaji berbaur di udara, menciptakan sebuah simfoni penciuman yang hanya bisa ditemukan di pasar tradisional. Matanya disuguhi pemandangan warna-warni sayuran segar yang ditumpuk menggunung, kain-kain batik dengan corak megah yang digantung berderet, dan riuh suara para pedagang yang menjajakan dagangannya dengan logat Jawa yang kental. Ia berjalan perlahan di antara lautan manusia, menikmati setiap denyut kehidupan pasar yang telah ia kenal sejak masa mudanya. Sesekali ia berhenti, bukan hanya untuk melihat-lihat, tetapi untuk menyapa para pedagang yang telah menjadi sahabatnya selama puluhan tahun. "Pripun kabar, Bu Lastri? Lariskah dagangane dinten niki?" sapanya dengan nada hangat kepada seorang penjual jajanan pasar. Kehadirannya selalu membawa aura kedamaian. Para pedagang menghormatinya bukan hanya karena usianya, tetapi juga karena perhatiannya yang tulus. Meskipun tujuannya hanya membeli beberapa ikat kangkung dan sepotong tempe untuk makan siangnya, ia selalu menyempatkan waktu untuk bertukar cerita, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan sepatah dua patah kata penyemangat. Sambil melanjutkan langkahnya menuju los sayur langganannya di bagian belakang pasar yang lebih becek, kakek Suryo tidak menyadari bahwa pagi itu, udara pasar terasa sedikit berbeda. Ada seutas ketegangan yang merayap perlahan dari salah satu sudut, namun ia terlalu asyik dengan dunianya sendiri untuk merasakannya. Dengan tenang, ia memilih beberapa ikat bayam dan menawarnya dengan sopan, sama sekali tidak tahu bahwa di dekatnya, sebuah insiden akan segera merusak ketenangan pagi itu. Hari itu, kakek Suryo hanya berniat menjalani rutinitasnya seperti biasa, membeli kebutuhan dapurnya, dan pulang sebelum matahari Yogyakarta menjadi terlalu terik. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya kali ini akan berubah menjadi sebuah peristiwa yang menguji batas kesabaran dan membangkitkan keberanian yang terpendam. Sebuah drama besar sedang menunggunya. Tapi bagi kakek Suryo, ia hanyalah seorang lelaki tua yang ingin menjalani sisa hidupnya dengan damai. Saat berjalan perlahan melewati lorong yang sempit di antara lapak-lapak pedagang, telinga kakek Suryo yang sudah sedikit kurang awas menangkap sebuah suara keras yang tidak wajar. Suara itu terdengar kasar, penuh amarah, dan memecah harmoni tawar-menawar yang biasanya mengisi udara pasar. Ia menghentikan langkahnya, memicingkan mata untuk melihat lebih jelas ke arah sumber suara. Di salah satu sudut yang agak ramai, seorang pria berseragam polisi berdiri dengan postur angkuh, tengah membentak seorang pedagang kecil. Pedagang itu, seorang wanita paruh baya dengan wajah yang syarat akan guratan lelah, tampak gemetar ketakutan di hadapan sang petugas. "Mana jatah preman hari ini? Jangan pura-pura budek! Kalau kamu tidak bayar, saya obrak-abrik lapakmu ini," bentak polisi itu. Suaranya yang lantang membuat beberapa pembeli yang berada di dekatnya sontak berhenti dan suasana di sekitar mendadak menjadi hening. Para pedagang lain yang berada di sekitar hanya bisa menunduk,
pura-pura sibuk merapikan dagangan mereka, meskipun mata mereka mencuri-curi pandang dengan cemas. Kakek Suryo menyaksikan semuanya dalam diam, tetapi hatinya mulai bergejolak. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana polisi itu dengan sengaja menendang sebuah keranjang bambu berisi tahu dan tempe hingga isinya tumpah berserakan di lantai pasar yang becek. Wanita pedagang itu terkesiap, lalu buru-buru berjongkok untuk memunguti dagangannya yang kotor. Tangannya gemetar hebat, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Polisi itu tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ia terus melontarkan ancaman, bahkan menunjuk-nunjuk wajah pedagang itu dengan jari telunjuknya, sebuah gestur yang sangat merendahkan. "Kamu pikir saya main-main? Jangan cari alasan lagi, cepat serahkan uangnya," katanya dengan nada yang semakin kasar dan mengintimidasi. Suara itu terdengar hingga ke lapak-lapak lain, membuat para pedagang yang mendengarnya hanya bisa menelan ludah, terlalu takut untuk ikut campur. Bagi mereka, pemandangan seperti ini bukanlah hal baru. Oknum polisi itu sudah dikenal sebagai sosok yang sering menyalahgunakan wewenangnya untuk memeras para pedagang kecil. Namun, tak ada satupun yang berani melawan. Rasa takut telah membungkam mulut mereka, meninggalkan frustrasi dan kemarahan yang hanya bisa mereka pendam dalam hati. Sambil tetap berdiri di tempatnya, kakek Suryo terus mengamati bagaimana ketidakadilan itu dipertontonkan secara terang-terangan. Ia tidak langsung bergerak, tetapi pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan. Bagaimana bisa seseorang yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat justru menjadi momok yang menakutkan bagi mereka? Ia melihat wajah-wajah pedagang lain yang pias dan penuh kecemasan, seolah mereka tahu bahwa giliran mereka bisa datang kapan saja. Kakek Suryo bukanlah tipe orang yang suka mencampuri urusan orang lain, tetapi nuraninya berkata bahwa kali ini, diam bukanlah sebuah pilihan. Ia mengenali ketidakadilan ketika melihatnya, dan hatinya tidak bisa menerima perlakuan sewenang-wenang seperti ini. Namun, untuk sesaat tubuhnya masih terpaku di tempat, sementara matanya terus awas memperhatikan situasi yang semakin memanas. Dalam hatinya ia tahu, sesuatu harus dilakukan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Ketegangan di sudut pasar itu semakin pekat, seolah udara menjadi lebih berat untuk dihirup. Kakek Suryo, yang sudah cukup lama berdiri mematung, akhirnya memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi menjadi penonton pasif. Hatinya bergemuruh melihat perlakuan semena-mena yang dilakukan oknum polisi itu terhadap pedagang kecil yang tak berdaya. Dengan langkah yang mungkin terlihat lambat namun syarat dengan keyakinan, kakek Suryo mulai mendekati pusat keributan. Tubuhnya boleh saja renta, tetapi sorot matanya tetap tajam, memancarkan keberanian yang tak bisa diremehkan. Orang-orang di pasar mulai memperhatikannya. Beberapa menatapnya dengan cemas, tahu betul betapa berbahayanya menantang oknum polisi tersebut. Namun, kakek Suryo seolah tak peduli dengan risiko yang mungkin dihadapinya. Ketika ia sampai di depan polisi itu, ia berdiri tegak, meskipun posturnya yang membungkuk membuatnya tampak jauh lebih kecil dibandingkan pria berseragam yang berdiri dengan angkuh di hadapannya. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, kakek Suryo memulai percakapan. "Nak, apa begini cara seorang abdi negara memperlakukan rakyatnya?" tanyanya. Nadanya tegas, namun tidak meninggikan suara, menggunakan panggilan "Nak" yang dalam budaya Jawa mengandung teguran halus sekaligus kasih sayang. Polisi itu, yang tadinya sibuk mengintimidasi si pedagang, terkejut melihat keberanian seorang pria tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia menatap kakek Suryo dengan pandangan meremehkan, menganggapnya hanya orang tua pikun yang tidak tahu apa-apa. Namun, kakek Suryo tidak terpengaruh oleh sikap arogan itu. "Tugasmu itu mengayomi masyarakat, bukan malah memeras dan menyusahkan mereka," lanjutnya. Kata-katanya menggema di tengah kerumunan yang kini mulai berkerumun, tertarik oleh drama yang tak terduga itu.
Suara kakek Suryo tidak keras, tetapi setiap kata yang ia ucapkan penuh makna, seolah menampar hati nurani siapa saja yang mendengarnya. Para pedagang yang tadinya hanya diam dan menunduk, kini mulai mengangkat kepala, menatap ke arahnya dengan campuran rasa kagum dan harapan. Mereka tak percaya ada seseorang yang berani berbicara seperti itu kepada polisi yang selama ini mereka takuti. Namun, oknum polisi itu bukannya merasa malu, malah semakin tersulut amarahnya. "Heh, Pak Tua, jangan ikut campur urusan saya. Kalau tidak mau kena masalah, lebih baik kamu minggir," bentaknya dengan nada kasar, sambil menunjuk-nunjuk wajah kakek Suryo. Tetapi kakek Suryo tetap berdiri di tempatnya, tak bergeming sedikit pun. Ia membalas tatapan tajam polisi itu dengan sorot mata yang penuh ketegasan, seolah menunjukkan bahwa ia tidak akan pernah takut pada ancaman. "Urusan ini bukan hanya tentang ibu pedagang ini, Nak," katanya sambil menunjuk pedagang yang masih gemetar di belakangnya. "Ini tentang keadilan. Dan selama saya masih bisa berdiri di sini, saya tidak akan membiarkanmu menindas orang-orang lemah." Kalimat itu membuat suasana pasar semakin tegang. Kerumunan yang tadinya hanya menonton mulai bergumam. Beberapa bahkan mulai berbisik-bisik memberikan dukungan kepada kakek Suryo. Meskipun tubuhnya sudah renta, keberanian dan keteguhan hati kakek Suryo membuatnya tampak jauh lebih besar dan berwibawa daripada pria berseragam di hadapannya. Ia mungkin tidak memiliki kekuatan fisik, tetapi ia memiliki kekuatan moral yang tak bisa dikalahkan oleh arogansi dan lencana kekuasaan. Alih-alih merenungkan teguran kakek Suryo yang penuh wibawa, oknum polisi itu justru meledak dalam tawa sinis yang menggema. Dengan nada yang sangat meremehkan, ia berkata, "Pak Tua, kamu pikir kamu ini siapa? Pahlawan kesiangan? Jangan coba-coba menceramahi saya. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi." Ucapannya tajam, penuh ejekan, dan diiringi tatapan menghina dari atas ke bawah. Polisi itu mendekatkan wajahnya ke arah kakek Suryo, seolah ingin menunjukkan dominasinya. "Orang tua sepertimu seharusnya diam di rumah, minum teh, dan mengurus cucu. Jangan ikut campur urusan di pasar yang bukan urusanmu," lanjutnya dengan nada yang semakin kasar. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa terdiam, napas mereka tertahan. Sebagian merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya, sebagian lagi mulai merasa geram dengan kelakuan aparat itu. Tetapi tak ada yang berani bertindak. Kakek Suryo tetap berdiri tegak. Ia tidak membalas hinaan itu dengan kemarahan, hanya menatap polisi itu dengan sorot mata yang teduh namun penuh ketegasan, seolah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mundur. Namun, keberanian kakek Suryo yang hening itu justru membuat sang polisi semakin tersulut emosinya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak karena seorang pria tua renta berani menentangnya di depan umum. "Kamu pikir saya peduli dengan omonganmu? Hah? Kalau kamu tidak mau celaka, lebih baik pergi sekarang juga," bentaknya sambil mendorong bahu kakek Suryo dengan kasar. Ketika kakek Suryo tetap bergeming, polisi itu benar-benar kehilangan kesabarannya. Matanya liar mencari sesuatu untuk melampiaskan amarahnya. Pandangannya jatuh pada sebuah ember berisi air kotor bekas cucian sayur yang terletak di dekat lapak pedagang. Tanpa berpikir panjang, ia menyambar ember itu. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah, ia menyiramkan seluruh isi ember yang berwarna coklat keruh itu ke tubuh kakek Suryo, membuat kemeja batik dan peci putih kakek yang tadinya bersih menjadi basah kuyup dan kotor. Suara tumpahan air itu terasa begitu keras di tengah keheningan pasar yang mencekam. Kakek Suryo berdiri mematung. Tubuhnya basah, air kotor menetes dari ujung pecinya, tetapi sorot matanya tetap menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan. Polisi itu tersenyum dengan penuh kepuasan, merasa telah berhasil mempermalukan kakek Suryo di depan semua orang. Warga pasar yang menyaksikan kejadian itu terkesiap kaget.
terdengar beberapa ibu-ibu mengucap, "Astagfirullah," dengan pelan. Mereka tidak percaya seorang aparat penegak hukum bisa bertindak begitu keji kepada seorang pria tua yang hanya mencoba membela kebenaran. Beberapa pedagang perempuan mulai bergumam dengan nada prihatin, sementara yang lain hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani bersuara, merasa ikut dipermalukan. Di sisi lain, kakek Suryo tetap berdiri di tempatnya. Air kotor yang mengalir di tubuhnya tidak sedikit pun mengurangi wibawa yang terpancar darinya. Ia tidak membalas perlakuan itu dengan amarah, melainkan dengan tatapan tajam yang seolah menghakimi moral polisi tersebut. "Nak, seragam yang kau pakai itu adalah amanah yang besar. Jangan kau kotori dengan menindas rakyat kecil," ucapnya dengan nada pelan tetapi menusuk. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dalam keadaan terhina, tetap terdengar tegas dan menggema dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Namun, polisi itu hanya tertawa puas, merasa telah memenangkan pertarungan. Sementara suasana pasar berubah menjadi sunyi, penuh dengan rasa malu, kemarahan, dan ketidakberdayaan yang membuncah. Di tengah keramaian pasar yang mendadak sunyi karena kejadian memalukan yang menimpa kakek Suryo, Bu Lastri, wanita paruh baya penjual jajanan pasar yang tadi disapa oleh sang kakek, menyaksikan semuanya dari lapaknya yang tak jauh dari situ. Ia mengenal kakek Suryo sebagai pria sepuh yang baik hati dan dihormati, dan melihatnya dipermalukan seperti itu membuat darahnya mendidih. Wanita itu menatap dengan penuh keprihatinan, menggigit bibir bawahnya untuk menahan amarah yang tak bisa ia luapkan. Ia tahu dirinya tak punya nyali untuk melawan polisi arogan itu sendirian, tetapi ia juga tak bisa hanya diam dan membiarkan ketidakadilan ini terjadi begitu saja. Dalam benaknya, hanya ada satu nama yang terlintas, satu orang yang ia yakini bisa membantu, Mustika. Cucu kakek Suryo. Bu Lastri tahu betul bahwa Tika, panggilan akrab Mustika, dengan keberanian dan ketegasannya, tidak akan pernah tinggal diam jika tahu apa yang menimpa kakeknya. Tanpa membuang waktu lagi, Bu Lastri meninggalkan lapaknya begitu saja, meminta tetangga sebelahnya untuk mengawasi sebentar. Dengan langkah cepat, ia menyelinap keluar dari pasar, melewati kerumunan yang masih berbisik-bisik membicarakan insiden tersebut. Jalanan menuju rumah Tika tidak terlalu jauh, tetapi baginya terasa seperti sebuah perlombaan melawan waktu. Di sepanjang jalan, pikirannya terus berkecamuk, memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan kabar buruk ini. Ia tahu betapa Tika sangat menyayangi dan menghormati kakeknya. Berita seperti ini pasti akan menyulut amarah gadis itu. Sesampainya di depan rumah sederhana bergaya joglo milik keluarga Tika, Bu Lastri langsung memanggil dengan nada cemas dan tergesa-gesa. "Tika! Mustika! Enduk, keluar sebentar. Penting!" Napasnya sedikit terengah-engah, tetapi ia tidak peduli. Ia tahu setiap detik sangat berharga. Tika, yang saat itu sedang berada di dalam rumah membantu ibunya membatik, mendengar panggilan itu dan segera keluar ke halaman. Dengan mengenakan kaos biru polos, hijab putih yang terpasang rapi, dan celana kain hitam, Tika tampak tenang dan anggun. Namun, sorot matanya yang biasanya teduh langsung berubah tajam begitu melihat ekspresi panik di wajah tetangganya. "Ada apa, Bu Lastri?" tanya Tika. Nadanya tenang, namun penuh perhatian. Bu Lastri, dengan napas yang masih tersengal, dengan cepat menjelaskan semuanya, bagaimana kakek Suryo mencoba membela seorang pedagang, bagaimana ia dihina, dan puncaknya, bagaimana ia disiram air kotor oleh oknum polisi di pasar. Dia disiram air comberan, enduk. "Polisi itu menghina kakekmu di depan orang banyak," katanya dengan nada yang terburu-buru, mencoba menyampaikan inti masalah secepat mungkin. Mendengar itu, ekspresi wajah Tika berubah drastis. Matanya yang indah menyipit, rahangnya mengeras, dan napasnya menjadi lebih berat, menahan amarah yang mulai membakar dadanya.
Ia mengepalkan tangannya di sisi tubuh, tetapi tetap berdiri diam di tempat. Otaknya berpikir cepat tentang apa yang harus ia lakukan. Kakekku. Diperlakukan seperti itu, gumamnya. Suaranya rendah tetapi berat, syarat dengan emosi yang tertahan. Bu Lastri menatapnya dengan penuh harap, merasa bahwa Tika adalah satu-satunya harapan untuk menegakkan keadilan. Namun, Tika tidak langsung pergi. Ia berdiri diam sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk, mempersiapkan setiap langkah berikutnya dengan perhitungan dan kehati-hatian yang dingin. Begitu mendengar kabar bahwa kakeknya dihina dan disiram air kotor, dada Tika terasa sesak oleh amarah yang sulit ia bendung. Ia tak butuh waktu lama untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas keluar dari rumahnya, meninggalkan kain batik yang sedang ia kerjakan. Dengan langkah cepat dan penuh emosi, ia menyusuri jalan kampung yang mengarah ke Pasar Beringharjo. Wajahnya yang biasanya lembut kini berubah menjadi topeng keseriusan, dengan sorot mata yang tajam dan penuh tekad. Setiap langkahnya memancarkan kemarahan yang membara, namun juga diselimuti rasa khawatir yang mendalam terhadap kondisi kakeknya. Pikirannya terus berputar, membayangkan pria tua yang begitu ia hormati dan sayangi dipermalukan di depan umum. Tidak ada yang lebih membuatnya marah selain membayangkan kakeknya yang selalu mengajarkan tentang harga diri, justru direndahkan oleh seseorang yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Saat semakin dekat dengan pasar, Tika hampir tidak memperhatikan sekelilingnya. Orang-orang di sepanjang jalan sempat menoleh ke arahnya, merasakan aura berbeda yang ia pancarkan. Beberapa mencoba menyapa, tetapi ia tidak memberikan respons. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada tempat di mana kakeknya berada. Dalam benaknya, ia berulang kali bertanya, bagaimana mungkin ada manusia yang tega melakukan hal serendah itu pada kakek. Ia mengenal kakek Suryo sebagai pria yang penuh kebijaksanaan, yang bahkan tak pernah menyakiti seekor semut pun. Membayangkan kakeknya yang sudah tua, basah kuyup oleh air kotor, membuat darahnya semakin mendidih. Tangannya terkepal erat di sisi tubuhnya, seolah ingin menahan gelombang amarah yang semakin menguasainya. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa tenang sebelum memastikan kakeknya baik-baik saja dan orang yang melakukannya mendapatkan balasan setimpal. Ketika sampai di gerbang pasar, Tika langsung disambut oleh suasana yang terasa ganjil. Biasanya pasar penuh dengan hiruk-pikuk suara pedagang, tetapi kali ini ia merasakan ada keheningan yang aneh dan tegang. Beberapa orang memandangnya dengan ekspresi cemas, sementara yang lain hanya menunduk, seolah takut untuk terlibat lebih jauh. Tika mempercepat langkahnya, memasuki kerumunan pasar tanpa ragu sedikit pun. Ia mulai mencari-cari sosok kakeknya. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut dengan cepat, seperti elang yang mencari mangsanya. Napasnya terasa berat, bukan karena lelah berlari, tetapi karena emosi yang terus memuncak di dalam dirinya. Di mana kakek Suryo, gumamnya pelan, tetapi penuh ketegasan. Ia terus berjalan melewati lapak-lapak yang berjajar, sesekali bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Permisi, apa Bapak Ibu melihat kakek Suryo? Di mana beliau?" Namun, tak ada jawaban yang jelas, mereka hanya menunjuk ke satu arah dengan ragu. Tika tahu bahwa ia harus terus mencarinya. Meskipun hatinya sudah dipenuhi kegelisahan, tekadnya tidak akan goyah. Baginya, ini bukan lagi hanya soal membela kehormatan kakeknya, tetapi juga soal menegakkan keadilan yang telah diinjak-injak di depan mata banyak orang. Setelah berjalan cepat menembus keramaian pasar yang terasa lebih sunyi dari biasanya, Tika akhirnya menemukan sosok yang ia cari. Kakek Suryo. Kakeknya berdiri di tengah kerumunan yang melingkarinya. Tubuhnya basah kuyup, kemeja batiknya kini berwarna coklat kotor akibat air comberan yang disiramkan kepadanya. Kakek Suryo dikelilingi oleh beberapa pedagang yang mencoba menghiburnya,
tetapi jelas terlihat hanya ada rasa iba dan ketidakberdayaan di wajah mereka. Wajah Tika seketika memerah, bukan karena malu, tetapi karena amarah yang membakar hingga ke ubun-ubun. Matanya dengan cepat beralih, mencari targetnya. Di sana, seorang pria berseragam coklat berdiri dengan santai tak jauh dari kerumunan, sebatang rokok terselip di bibirnya. Pria itu tidak menunjukkan sedikit pun raut penyesalan, hanya berdiri dengan sikap arogan, seolah apa yang baru saja ia lakukan adalah hal sepele. Tanpa ragu, Tika melangkah maju, membelah kerumunan, mendekati pria itu dengan langkah tegas dan penuh keberanian. Sorot matanya yang tajam kini terkunci langsung pada pria berseragam itu, membuat beberapa pedagang di sekitar terdiam, seakan tahu bahwa sebuah badai akan segera datang. Ketika Tika berdiri tepat di depan polisi itu, ia tidak membuang waktu untuk berbasa-basi. Dengan nada yang tajam dan dingin, ia berkata, "Apa yang baru saja kamu lakukan kepada kakek saya?" Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan kekuatan yang membuat suasana pasar yang hening menjadi semakin mencekam. Polisi itu menoleh dengan ekspresi terkejut, namun hanya sesaat. Ia segera mengembalikan sikap angkuhnya, menatap Tika dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Dan kamu ini siapa? Mau ikut campur juga?" katanya sambil melipat tangan di dada. Namun, Tika tidak terpengaruh oleh sikap arogan itu. Ia melangkah lebih dekat, berdiri hanya beberapa jengkal dari pria berseragam itu. "Saya cucunya," jawab Tika dengan nada sedingin es. "Dan saya tidak akan tinggal diam setelah melihat perbuatanmu." Tangannya terkepal di sisi tubuhnya, menahan emosi yang nyaris meluap. "Kamu harus meminta maaf. Bukan hanya kepada kakek saya, tetapi juga kepada semua pedagang yang sudah kamu perlakukan semena-mena," serunya. Suaranya kini lebih keras, cukup untuk menggetarkan hati orang-orang yang mendengarnya. Polisi itu tertawa kecil, sebuah tawa yang dibuat-buat untuk menunjukkan bahwa ia tidak terintimidasi. "Meminta maaf? Kepada orang tua itu? Lupakan saja," balasnya dengan nada mengejek. Kata-kata itu hanya membuat amarah Tika semakin meledak. Ia menatapnya lebih tajam, wajahnya memancarkan kemarahan yang sulit disembunyikan. "Seragam yang kamu pakai itu amanah rakyat, bukan alat untuk menindas rakyat kecil. Itu untuk melindungi mereka," ucap Tika. Nadanya tegas, nyaris seperti sebuah perintah. Suasana pasar semakin hening. Setiap orang yang menyaksikan menahan napas, takut melewatkan satu detik pun dari konfrontasi yang semakin memanas. Tika melangkah lebih dekat lagi, menatap langsung ke dalam mata pria berseragam itu, seolah menantangnya untuk menunduk. "Kalau kamu tidak mau meminta maaf sekarang juga, jangan salahkan saya kalau saya bertindak lebih jauh," tambahnya, suaranya dingin tetapi mengandung ancaman yang tak tersirat. Polisi itu mulai kehilangan kesombongannya, tetapi masih berusaha mempertahankan wibawanya di depan umum. Namun, semua orang di pasar tahu, Tika telah mengambil alih kendali situasi, dan pria berseragam itu kini tidak lagi tampak sebesar dan seangkuh sebelumnya. Oknum polisi itu menatap Tika dari atas ke bawah dengan ekspresi yang semakin meremehkan. Seolah-olah kehadiran seorang wanita muda berhijab di hadapannya tidak lebih dari gangguan kecil yang tak perlu ditanggapi serius. Dengan nada mengejek dan penuh arogansi, ia berkata sambil menyeringai, "Kamu pikir kamu bisa mengatur polisi? Kamu ini siapa? Hah? Pulang saja ke rumah, urus dapurmu, dan biarkan orang dewasa yang mengurus hal-hal seperti ini." Kata-kata itu meluncur dari mulutnya dengan santai, tetapi setiap katanya terasa seperti bilah pisau tajam yang menusuk harga diri Tika sebagai seorang perempuan. Warga pasar yang menyaksikan situasi itu hanya bisa menahan napas. Sebagian dari mereka terlihat terkejut dan marah, sementara yang lainnya mulai bergumam pelan,
tak percaya seorang aparat bisa mengucapkan kalimat yang begitu merendahkan gender. Namun, Tika tetap berdiri tegak. Ia tidak bergeming, tidak menunjukkan tanda-tanda gentar sedikit pun. Mata tajamnya menatap lurus ke arah pria berseragam itu, dan di balik diamnya, kemarahan yang tadinya membara kini berubah menjadi amukan badai yang siap meledak. Ejekan itu belum berhenti di situ. Polisi tersebut melipat kedua tangannya di dada, berjalan mendekati Tika dengan langkah santai namun penuh kesombongan. Wanita sepertimu tahu apa soal hukum? Kamu pikir cuma dengan modal mulut besar kamu bisa mengubah sesuatu, katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tinggi, seolah sengaja ingin mempermalukan Tika di hadapan kerumunan. Beberapa pedagang yang menyaksikan mulai terlihat gusar, tetapi ketakutan mereka terhadap seragam itu membuat mereka tetap diam. Polisi itu terus berbicara, semakin merasa di atas angin. Saya ini penegak hukum. Seragam ini artinya saya punya kuasa. Dan kamu? Kamu cuma seorang gadis ingusan yang tidak tahu apa-apa soal dunia ini. Jadi, berhenti mengganggu saya sebelum kamu menyesal, lanjutnya dengan tawa mengejek yang menusuk. Ia tertawa kecil, seolah percaya bahwa ucapannya telah memenangkan situasi. Namun, ia salah besar. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu justru menjadi sumbu yang menyulut ledakan yang lebih besar dalam hati Tika. Tika mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan diri untuk tidak langsung bertindak. Napasnya berat dan wajahnya menunjukkan ekspresi marah yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Kata-kata itu, terutama kalimat, "urus dapurmu," terasa seperti penghinaan paling dalam yang tak bisa ia biarkan begitu saja. Ia menggigit bibirnya sejenak, mencoba mengendalikan emosi, tetapi sorot matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur selangkah pun. Jangan pikir saya akan diam hanya karena saya seorang wanita, jawab Tika. Suaranya tegas dan dingin, memotong tawa kecil polisi itu. Dan seragam yang kamu banggakan itu, bukan untuk menyombongkan kekuasaanmu. Itu untuk melindungi orang-orang seperti kakek saya. Tapi kamu justru mencemarkan nama baik seragam itu dengan kelakuanmu yang lebih rendah dari preman, lanjutnya dengan nada yang lebih tinggi, cukup lantang untuk didengar semua orang di pasar. Kerumunan yang sebelumnya hanya diam mulai berbisik di antara mereka. Beberapa bahkan mulai menunjukkan dukungan kepada Tika dengan anggukan atau gumaman setuju. Tika menatap tajam ke arah polisi itu, dan meskipun tubuhnya lebih kecil dibandingkan pria berseragam itu, keberanian dan kekuatan yang terpancar darinya membuatnya tampak jauh lebih besar dan mengintimidasi. Dalam sekejap, suasana pasar berubah, dan semua orang tahu bahwa Tika bukan sekadar wanita muda yang bisa diremehkan dengan kata-kata. Ketegangan di pasar mencapai puncaknya. Tika, yang wajahnya memerah karena amarah, tidak mampu lagi menahan emosinya. Kata-kata hinaan oknum polisi itu terus terngiang di telinganya, menjadi bahan bakar terakhir yang menyulut api kemarahannya hingga tak terkendali. Ia telah mencoba berbicara dengan kepala dingin, tetapi kesombongan dan arogansi pria berseragam itu membuatnya sadar bahwa kata-kata saja tidak akan cukup. Dengan tubuh yang tegap dan mata yang menyala-nyala penuh keberanian, Tika akhirnya mengambil tindakan. Dalam sekejap mata, ia melangkah maju dengan gerakan yang cepat dan presisi. Tanpa peringatan, ia melepaskan sebuah tendangan lurus yang kuat, seperti yang biasa ia latih dalam pencaksilat, tepat ke arah dada polisi itu. Pria itu terpental beberapa langkah ke belakang, terbatuk karena napasnya yang sesak. Kerumunan pasar terkejut, beberapa dari mereka bahkan berteriak kecil, namun keheningan segera menyelimuti seluruh area. Tidak ada yang menyangka wanita muda berhijab yang tadinya terlihat tenang itu mampu menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Polisi itu, yang kini tersungkur di tanah, segera bangkit dengan wajah penuh kemarahan dan rasa malu yang membara. Ia mencoba melawan,
mengayunkan pukulan membabi buta, tetapi Tika sudah lebih dulu mengantisipasinya. Dengan gerakan yang gesit, ia mengelak ke samping dan mendaratkan sebuah pukulan sikut yang telak ke wajah pria itu, membuatnya terhuyung mundur. Polisi itu kembali mencoba menyerang, tetapi Tika dengan mudah menghindarinya lagi. Ia melompat sedikit ke udara dan dengan sebuah tendangan berputar yang terlatih, ia menghantam rahang polisi itu untuk kedua kalinya. Tendangan itu begitu kuat hingga pria berseragam itu jatuh tersungkur ke tanah, kali ini lebih keras dari sebelumnya, menimbulkan suara debam yang memuaskan. Tika tidak berhenti di situ. Dengan gerakan cepat, ia menghampiri pria yang terkapar itu dan mendaratkan serangkaian pukulan lainnya, tepat sasaran dan tanpa ragu. Setiap serangan yang ia lancarkan menunjukkan bahwa ia bukan hanya seseorang yang marah, tetapi seseorang yang terlatih dan tahu apa yang ia lakukan. Warga pasar yang menyaksikan, setelah pulih dari keterkejutan awal, mulai bersorak, mendukung keberanian dan tindakan Tika. "Hajar terus, Mbak Tika!" "Dia pantas mendapatkannya," teriak salah satu pedagang, diikuti oleh sorakan serupa dari yang lain. Polisi itu, yang kini terkapar di tanah dengan wajah babak belur, mencoba merangkak menjauh dari Tika, tetapi gadis itu tidak memberinya kesempatan. Tika mendekat dan berdiri menjulang di atasnya, menatapnya dengan sorot mata tajam yang penuh peringatan. "Kamu pikir bisa memperlakukan rakyat kecil seperti ini tanpa ada yang melawan? Kamu salah besar. Ini bukan soal seragammu atau kekuasaanmu. Ini soal keadilan," katanya dengan suara yang tegas dan lantang, membuat semua orang di pasar mendengarnya dengan jelas. Polisi itu tidak lagi berkata apa-apa. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan rasa malu yang tak terhingga. Kerumunan di pasar meledak dalam tepuk tangan dan sorakan, mendukung keberanian Tika. Beberapa pedagang bahkan mengangkat tangan mereka ke udara, menunjukkan solidaritas terhadap tindakannya. Di tengah semua itu, Tika berdiri tegak, memandang sekelilingnya. Ia tahu bahwa yang ia lakukan bukan hanya untuk kakeknya, tetapi untuk semua orang di pasar yang selama ini merasa tertindas. Meskipun dadanya masih bergemuruh oleh amarah, ia merasa puas bahwa keadilan, meskipun dalam skala kecil, telah ditegakkan di tempat itu. Setelah oknum polisi itu terkapar tak berdaya di tanah dengan wajah babak belur, suasana pasar yang tadinya tegang seketika berubah menjadi gegap gempita. Warga pasar yang menyaksikan kejadian itu mulai bersorak dan memberikan tepuk tangan meriah untuk Tika, yang telah menunjukkan keberanian luar biasa. Bagi mereka, Tika bukan hanya seorang wanita muda yang membela keluarganya, tetapi juga pahlawan yang berani melawan ketidakadilan yang selama ini mereka telan dalam diam. "Kamu hebat, Enduk Tika," seru seorang pedagang sayur, suaranya penuh kekaguman. Beberapa orang bahkan mendekat untuk melihat lebih jelas, sementara yang lain mengangkat tangan mereka ke udara sebagai bentuk dukungan. Sorakan dan tepuk tangan itu menggema di seluruh sudut pasar, menciptakan suasana yang sangat kontras dari ketegangan beberapa menit sebelumnya. Namun, Tika tidak terpengaruh oleh semua pujian itu. Fokusnya hanya pada satu hal, kakek Suryo. Tika segera berbalik dan berjalan cepat menuju kakeknya yang masih berdiri di tengah kerumunan dengan tubuh basah kuyup dan pakaian yang kotor. Dengan lembut, Tika membantu kakeknya berdiri lebih tegak, membersihkan sisa-sisa air kotor dari kemeja batiknya yang kini ternoda. "Maafkan Tika, Kek, karena Tika tidak datang lebih cepat," katanya dengan suara yang terdengar lirih, syarat dengan penyesalan. Ia kemudian memeluk kakeknya dengan erat, sebuah pelukan yang menyalurkan kekuatan dan janji perlindungan. Tika tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan kakek seperti ini lagi. Tidak akan pernah, lanjutnya dengan nada tegas. Kakek Suryo, yang selama ini hanya diam dengan kepala tertunduk menahan malu, akhirnya mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Meskipun tubuhnya lemah dan ia terlihat sangat lelah,
Ada kilatan rasa bangga yang terpancar dari sorot matanya yang keriput. "Kamu cucu yang luar biasa, Enduk," bisik kakek Suryo. Suaranya terdengar lirih tetapi penuh makna. Ia tahu, cucunya bukan hanya membela dirinya, tetapi juga membela harga diri semua orang kecil yang ada di pasar itu. Sementara itu, polisi yang babak belur itu tak mampu berkata apa-apa lagi. Dengan wajah penuh rasa malu dan tubuh yang terasa sakit di setiap sendinya, ia bangkit perlahan dan menyeret kakinya menjauh dari kerumunan. Tak ada lagi kesombongan atau arogansi yang tersisa pada dirinya. Ia menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan mata orang-orang yang menyaksikan kekalahannya yang memalukan. Warga pasar memandang kepergiannya dengan ekspresi puas, seolah mereka akhirnya bisa menghirup udara kebebasan setelah sekian lama ditekan oleh ulahnya. Setelah memastikan keadaan kakeknya baik-baik saja, Tika menggandeng tangan kakek Suryo dan berjalan keluar dari pasar. Warga pasar sontak memberi mereka jalan, seolah mengantar seorang pahlawan. Beberapa bahkan menepuk pundak Tika sebagai tanda dukungan. "Terima kasih, Mbak Tika. Kamu pahlawan kami hari ini," kata Bu Lastri dengan suara penuh haru. Tika tidak menjawab, hanya mengangguk dengan kepala tegak, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia bangga telah membela keluarganya dan komunitasnya. Bersama kakek Suryo, ia pulang dengan langkah yang mantap, meninggalkan pasar yang kini penuh dengan rasa hormat dan kekaguman terhadap keberanian seorang wanita muda berhijab yang tak kenal takut. Hari itu, Tika tidak hanya menjadi pelindung bagi kakeknya,